Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 801. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung. Dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Kemudian melesat jauh ke dasar sungai roh jahat. Kamu, kemana kamu mau pergi? Kamu meninggalkanku di sini sendiri. Apakah kamu masih manusia? Murong Bingyun berkata dengan ngeri. Qinchan melemparkannya ke dasar sungai gelap roh jahat, sarang iblis dari iblis Yasa. Dan dia tiba-tiba berteriak dengan histeris. Namun pada saat ini Qinchan mengabaikannya, dan dia sudah mencapai dasar sungai. Sesaat berikutnya, ruang di sekelilingnya menyala dan Chen Sisi sudah muncul di samping Qinchan. Chen Xiao, apakah kamu akan menimbulkan masalah jika kamu melakukan ini? Tanya Chen Sisi dengan sedikit khawatir. Dia secara alami memahami niat Qinchan. Tidak apa-apa, hanya dengan cara ini Anda dapat membuat terobosan lebih cepat. Selain itu, Anda memiliki warisan dari Lord of the Abyss, kekuatan jalan sihir di tubuh Anda, dan warisan pendahulu rubah peri berekor 9, dan juga kekuatan ras monster. Di kedalaman tanah percobaan ini, Anda akan bertemu dengan penguasa dari ras lain seperti ras iblis. Di sini Anda bisa seperti ikan di dalam air. Itu jauh lebih besar daripada panen di dalam cakram Gyo Qian Kun, kata Qinchan. Jangan bilang apa-apa dulu, ayo pergi, ayo cari pena suci roh jahat yaksa itu. Saya dapat merasakan bahwa pena suci ini luar biasa dan sangat cocok untuk Anda. Keduanya kemudian mengguncang sosok mereka dan dengan cepat terbang melintasi dasar sungai. Dasar sungai panjang roh jahat ini seperti sarang madu. Ada lapisan ruang di mana-mana. Roh jahat Yasa merasakan napas keduanya dan menyerang dengan liar. Mereka datang, tetapi dibunuh satu persatu oleh Qinchan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai ke inti bawah tanah. Dan mereka melihat ada pena suci kuno di kedalaman bawah tanah. Pena suci kuno ini yang dipenuhi aura roh jahat dingin dan tidak jelas, ternyata itu adalah pena suci surgawi kelas tinggi, tetapi sedikit rusak. Namun keseluruhannya masih sangat utuh. Kekuatan yang terkandung sangat mengejutkan. Oke, Sisi, pergilah sempurnakan pena suci roh jahat ini. Kamu pasti akan dapat menerobos puncak tahap tengah surgawi. Qinchan sangat gembira dan bergegas. Aura keduanya segera membuat khawatir roh Yasa yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba seluruh dasar sungai mendidih dan roh jahat berkulit hitam itu berkerumun. Sisi, kamu pergi untuk menyerap pena suci itu. Roh jahat Yasa ini serahkan padaku. Qinchan berteriak. Tidak dibutuhkan, Chen Xiao, lihat aku. Chen Sisi tersenyum sedikit dan matanya tiba-tiba menjadi hitam. Dan napas iblis tertinggi keluar. Seketika dasar sungai tak berujung itu tampak membeku. Roh jahat Yasa yang bergegas ke Chen Sisi nampak terguncang dan satu persatu berhenti di udara berteriak ngeri. Mereka mengguncang taji tulang tubuh mereka dan bola mata hitam mereka menatap Chen Sisi. Ada warna kengerian di mata mereka dan mereka nampak tidak bisa bergerak. Qinchan menyaksikan adegan ini dengan takjub. Benar-benar tak terduga bahwa aura iblis Dao Chen Sisi memiliki pencegah yang kuat terhadap roh jahat Yasa. Roh jahat Yasa manapun di seluruh tanah harta karun yang hancur ini melihat tempat ini dengan ngeri, menggigil ketakutan sampai ke dalam jiwa. Selanjutnya pikiran cara iblis Chen Sisi yang dalam langsung tenggelam ke dalam pena suci roh jahat itu. Kumpulkan pena suci roh jahat itu. Api hitam mengepul, ini adalah roh jahat kuno. Pena suci kuno seperti itu adalah pena suci tak terbatas, dan seniman bela diri manusia tidak dapat menyerapnya sama sekali. Bahkan jika itu dibawa keluar, Wei Shiqing Zhou Sheng hanya bisa menatapnya. Karena jika mereka menyerap kekuatannya dengan gegabah, roh jahat yang menakutkan dalam pena suci itu akan merusak tubuh mereka. Tidak hanya tidak akan meningkatkan kultivasi mereka, tetapi itu juga mungkin akan membunuh mereka dalam sekejap. Akan tetapi Chen Sisi tidak takut, dia langsung masuk ke pena suci kuno itu dan melihatnya.
dan kemudian menjulurkan tangannya. Tiba-tiba gelombang gas pena suci iblis yang menakutkan melonjak seperti pilar surga mengalir ke dalam tubuh Chen Sisi. Tiba-tiba aura Chen Sisi naik dengan kecepatan yang mencengangkan. Kekuatan waktu. Qin Chen kemudian mendesak kekuatan tahun untuk membantu Chen Sisi, menatap Chen Sisi dengan sedikit gugup. Dia tahu bahwa Chen Sisi masih akan sedikit beresiko melakukan ini. Lagi pula basis kultivasi Chen Sisi terlalu lemah dan akan ada beberapa gangguan. Namun pada saat kritis, cahaya putih muncul di atas kepala Chen Sisi. Cahaya putih ini berubah menjadi rubah putih berekor 9, menjaga Chen Sisi, mencegah Chen Sisi diserang oleh roh jahat, memengaruhi jiwanya dan memperkuat kekuatannya. Pena suci roh jahat yang mencengangkan dengan gila-gilaan memasuki tubuh Chen Sisi. Dan Qin Chen dapat melihat dengan mata telanjang bahwa pena suci kuno ini telah menyusut dengan kecepatan yang mencengangkan, dan hampir setiap napas akan tertelan. Hanya dalam waktu setengah hari, seluruh pena suci ini telah memasuki tubuh Chen Sisi. Boom! Di tubuh Chen Sisi, aura mencekik yang mencengangkan membumbung tinggi ke langit. Murong Bingyun yang telah diserang oleh roh jahat Yasa sebelumnya, dan orang-orang di luar seperti Wei Shiking, Zhou Wusheng, dan yang lainnya, mereka semua melihat aura yang menakjubkan naik ke langit. Banyak roh jahat Yasa semuanya bergegas ke sungai roh jahat dengan ngeri, dan tidak lagi berani menyerang. Sungguh kecepatan melahap yang luar biasa. Qin Chen menatap Chen Sisi dengan kaget. Tidak heran jika Chen Sisi berada di alam roh kematian, tetapi dia bisa menggunakan basis kultivasinya yang hanya ahli suci panah dan bertahan hidup di alam roh kematian. Dan Qin Chen menyadari bahwa Chen Sisi memang begitu kuat. Saat ini semua kekuatan telah diintegrasikan ke dalam tubuh Chen Sisi. Seketika aura Chen Sisi menjadi tenang dan tingkat kultivasinya telah memasuki puncak tahap tengah suci surgawi. Dibandingkan dengan Qin Chen, tubuh Chen Sisi tidak cukup kuat, dan bahkan pena suci surgawi kelas tinggi yang rusak sudah cukup untuk membuat kekuatannya meningkat dengan luar biasa. Chen Shao, kata Chen Sisi seraya menatap Qin Chen sambil tersenyum. Sisi. Qin Chen memeluknya dengan penuh semangat dan keduanya saling berpelukan untuk waktu yang lama. Qin Chen kemudian menundukkan kepalanya dan menatap Chen Sisi dengan lembut. Setelah sekian lama, keduanya kemudian tertawa. Chen Shao, apakah aku akan benar-benar baik-baik saja di saat aku muncul di sini seperti ini? Kata Chen Sisi seraya memegang pipi Qin Chen dan berkata dengan lembut. Tidak apa-apa, bahkan jika seseorang skeptis, tetapi Anda dibawa oleh saya. Izinkan saya membawa Anda ke tempat ini. Qin Chen berkata sambil tersenyum. Mereka mungkin curiga, tetapi paling-paling mereka akan meragukan asal-usul saya. Dan mereka tidak akan curiga bahwa saya membawa Anda masuk. Apalagi pengakuan Murong Bingyun untuk kita, kata Qin Chen. Murong Bingyun. Chen Sisi menghela napas dalam. Dia juga wanita yang malang. Meskipun ibunya adalah Sangguan Sinner, itu adalah anak tersembunyi ibunya untuk membebaskan iblis alien dari kendali. Di bawah kendali iblis, Sangguan Sinner benar-benar menanamkan semua kekuatan iblis alien kepada bayinya. Sangat menyedihkan bertemu ibu seperti itu, kata Chen Sisi. Menyedihkan. Qin Chen menggelengkan kepalanya. Sisi, kamu masih terlalu baik. Meskipun dia berasal dari keluarga yang seperti itu, tetapi dia adalah tuan muda dari Istana Berkabut. Apa yang telah dilakukan Istana Berkabut, dia juga pasti mengetahuinya. Tetapi apa yang dia lakukan? Dia hanya menikmatinya. Chen Shao, apakah kamu memanggilku baik hati? Chen Sisi tiba-tiba tertawa. Tidak, aku ini adalah orang jahat. Tidak, bagaimana dengan menjadi iblis? Selama kamu memiliki keadilan di hatimu, tidak ada iblis yang benar. Qin Chen menatapnya. Ya, Chen Sisi mengangguk dan penuh semangat. Aku sekarang mengkhawatirkan guru. Dia dibawa ke gerbang dunia iblis oleh jiwa penguasa iblis abisal. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi kepadanya sekarang, kata Chen Sisi. Sangguan Wan Qin Chen terdiam sesaat dan kemudian berkata, Sisi, jangan khawatir. Apapun yang terjadi, Master Sekte Iblis Ilusi memasuki gerbang alam iblis untuk menyelamatkan kita. Suatu hari, aku akan memasuki alam iblis dan mencarinya, melacaknya, lalu menyelamatkannya. Tidak ada niat lain, hanya untuk membalas kebaikannya.
kata Kincen. Di saat memikirkan Sang Guan Waner, dalam benaknya ada emosi yang tak dapat dijelaskan muncul di dalam hatinya. Yah, Chen Sisi mengangguk dan memegang tangan Kincen. Ayo, pergi, jangan biarkan kakak senior Zhou menunggu lama, kata Kincen. Setelah mengatakan itu dengan pikiran, mereka berdua langsung naik ke langit. Dan dalam sekejap, dia telah tiba di mana Kincen meninggalkan Murong Bingyun sebelumnya. Kincen, kamu bajingan, kamu akhirnya kembali. Kamu tidak tahu bahwa saya hampir ditangkap oleh iblis yaksa itu. Hah? Apa? Kamu, Chen Sisi? Ketika Murong Bingyun melihat Kincen, dia berteriak karena marah. Segel yang ditempatkan Kincen sebelumnya sudah rusak. Anda dapat melihat bahwa di gua ini, Murong Bingyun mengalami pertempuran, dan roh-roh jahat di sekitarnya melonjak. Tubuh Murong Bingyun juga penuh bekas luka, menunjukkan cahaya musim semi yang cerah. Namun semangatnya nampak sangat bagus dan sepertinya ada beberapa pertumbuhan. Dia berteriak, namun dia tiba-tiba tertegun. Dia memandang Chen Sisi yang ada di samping Kincen dengan tak percaya dengan ekspresi takjub di matanya. Kenapa dia ada di sini? Mata Murong Bingyun terkejut. Mungkinkah dia adalah orang yang melepaskan napas yang mengerikan sebelumnya? Yah, benar, ada sedikit sihir dalam napas yang mengerikan sebelumnya. Chen Sisi adalah iblis ajaib, murid dari sekte iblis ilusi. Ada cara ajaib untuk mengolah kultivasi. Namun mengapa dia bisa begitu menjadi sangat kuat? Hati Murong Bingyun nampak bercampur. Dia terlahir dengan tubuh roh alami, dan dia bisa merasakan aura tubuh yang menakutkan dari tubuh Chen Sisi. Aura samar yang keluar membuatnya merasa kaget, seolah-olah dia berada di bawah tekanan yang ekstrim. Tiba-tiba hatinya terpukul. Di istana Guanghan, Yu Qiansu bisa lebih baik darinya, dan dia bahkan tidak menyangka Chen Sisi akan berada di depannya sekarang. Namun, Murong Bingyun juga penasaran dari mana asal Chen Sisi. Tanpa diduga, kamu tidak mati, tetapi kamu bisa dianggap mati, kata Kincen seraya melirik Murong Bingyun. Ayo, pergi. Mengapa Chen Sisi muncul di sini? Kamu tidak perlu tahu apa yang harus kamu katakan selanjutnya. Itu tergantung kamu. Aku tidak perlu menjelaskannya, kan? Kata Kincen. Setelah mengatakan itu, sedikit cahaya dingin muncul di mata Kincen. Murong Bingyun langsung mengerti tujuan Kincen. Ini untuk membiarkan dirinya menutupi, dan mau tidak mau Murong Bingyun berkata, tidak apa-apa membiarkan saya menutupi, tetapi bukankah itu sedikit bagus? Sebelum dia menyelesaikan kata-katanya, Kincen sudah muncul di depan Murong Bingyun dan langsung meremas leher ramping Murong Bingyun dan menjeratnya di tangannya, kemudian membawa Murong Bingyun ke depannya. Pada jarak hanya 10 cm, Murong Bingyun dapat dengan jelas merasakan napas di hidung Kincen, dan seluruh tubuhnya langsung berdiri terbalik, dan rasa bahaya yang kuat muncul dari lubuk hatinya. Aku tidak membunuhmu sebelumnya, bukan berarti aku tidak akan membunuhmu. Aku mungkin sebelumnya telah menyelamatkanmu, tetapi itu hanya karena kamu telah membantu Yu Qiansu dan Jiruyu sebelumnya. Tetapi jika kamu tidak bekerja sama, kamu harus tahu apa maksudku, kata Kincen. Dia berkata dengan dingin, matanya sedingin kematian, dan dia langsung melemparkan Murong Bingyun itu ke tanah. Murong Bingyun mendengus dan rok panjangnya berserakan memperlihatkan paha indah yang ramping dan putih. Dia buru-buru menutupi kulit kakinya, menggigit bibir merahnya, menatap Kincen dengan malu tetapi tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Oke, jangan bicara omong kosong lagi. Ayo pergi. Murong Bingyun, kamu bukan wanita kecil, kata Kincen seraya mencibir dan memerintahkan Murong Bingyun untuk berdiri. Kamu. Murong Bingyun gemetar karena marah. Dia menggertakkan giginya dan kemudian berdiri dengan getir, lalu menyentuh leher yang dicubit oleh Kincen sebelumnya, dan rasa sakit yang samar membuatnya semakin kesal. Kincen, kamu adalah jalang, gumam Murong Bingyun di dalam hatinya, tetapi dia tidak berani mengatakan sepatah kata pun dan buru-buru mengikuti. Saat ini di atas sungai roh jahat, Wei Si, Qin Zhou Sheng dan yang lainnya dengan banyak orang suci dari rumah Guanghan memandang dengan cemas di bawah sungai roh jahat. Sebelumnya, sungai roh jahat memancarkan udara dingin yang menakutkan. Setan-setan yang menyerang mereka dengan panik di depan iblis Yasa semuanya meraung ke sungai roh jahat. Dan kemudian tidak terjadi apa-apa. Mereka menunggu di sini untuk waktu yang lama. Semuanya sedikit cemas, tidak yakin apa yang terjadi di bawah, karena kekuatan cara ajaib sebelumnya yang membuat jantung semua orang berdebar terlalu aneh.
sama sekali berbeda dari kekuatan Qingchen, membuat semua orang sedikit gelisah. Namun tepat ketika semua orang khawatir dan bersiap untuk menjelajah ke sungai Roh Jahat di bawah, tiba-tiba 3 aliran cahaya mengalir ke langit dari sungai panjang Roh Jahat dan mendatangi mereka. Itu adalah Qingchen, Chen Sisi, dan Murong Bingyun. Kakak Qin, aku tidak menyangka kamu akan bertemu dengan gadis Chen Sisi yang terpisah darimu di sini. Sepertinya Tuhan benar-benar menjaga kita. Anda tidak hanya menemukan gadis tercinta, tetapi juga memberi tim kita kekuatan yang baru, kata Zhou Sheng. Dia berkata dengan emosi. Banyak orang suci dan wanita suci dari rumah Guanghan di tempat kejadian juga memandang Chen Sisi dengan iri. Saat Qingchen muncul dengan Chen Sisi, Zhou Sheng dan yang lainnya nampak terkejut. Mereka menyadari bahwa Chen Sisi adalah gadis yang hilang sebelum Qingchen datang ke rumah Guanghan. Kali ini mereka secara tak terduga bertemu di negeri percobaan surgawi. Apalagi ketika mereka mengetahui bahwa aura yang mengerikan yang membumbung ke langit sebelumnya, ternyata itu adalah Chen Sisi yang melepaskannya. Mereka semua semakin mengejutkan. Bahkan Wei Shiking dengan hati-hati melihat Chen Sisi untuk waktu yang lama. Kekuatan sebelumnya sangat menakutkan. Bahkan Zhou Sheng dan Wei Shiking terkejut. Semua orang mengerti bahwa Chen Sisi telah mengikuti Qingchen, tetapi orang ini jelas tidak lebih lemah dari mereka. Meskipun asal-usul Chen Sisi tidak diinformasikan, namun Qingchen membuka mulutnya dengan bantuan Murong Bingyun. Semua orang tidak bertanya dan sepenuhnya mempercayai Chen Sisi dan menganggapnya sebagai bagian dari tim. Setelah memperbaiki tim, semua orang terus berangkat dan Qingchen juga terus menghitung situasi di tanah harta karun yang hancur ini, memahami lokasi putra ilahi. Saya melihat bahwa di bawah perhitungan Qingchen, layar gambar besar tiba-tiba muncul di kehampaan. Di layar gambar, berbagai titik cahaya berkedip, dan ada beberapa titik cahaya kuat yang berkedip di layar gambar, tetapi mereka tidak dapat melihatnya. Bintik-bintik cahaya ini mewakili orang suci yang kuat yang telah memasuki harta karun yang hancur ini. Dan di kedalaman layar ini, masih ada krisis. Bahkan krisis ini membuat Qingchen merasakan sedikit jantung berdebar. Kakak Qin, apakah kamu sudah menghitung sesuatu? Wei Shiking dan Zhou Sheng berkata dengan rasa ingin tahu. Di tanah harta karun yang hancur ini, saya khawatir itu sangat berbahaya. Ketika saya menghitung barusan, saya merasa ada aura iblis tingkat penguasa. Dan di kedalaman ada juga beberapa keberadaan menakutkan lainnya yang tersegel. Kita sekarang telah memasuki bagian terdalam dari tanah harta karun yang hancur ini, kata Qingchen. Dia berkata dengan suara yang dalam. Oke guys, sudah dulu ya. Jangan lupa subrek biar lanjut terus ceritanya. Bagi yang sudah subrek, mudah-mudahan dimudahkan rezekinya. Mimin undur diri. See you next and goodbye.